Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan roti semprot keju ya. Ini bisa banget sebagai isian snack box. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 40 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh ragi roti. Aduk hingga tercampur. Untuk merek raginya bebas aja ya. Jadi silakan aja gunakan yang biasa kalian gunakan. Yang penting raginya masih aktif. Kemudian masukkan 120 ml susu UHT atau susu cair. Kalau tidak ada susu cair boleh susu bubuk yang diseduh dengan menggunakan air. Untuk memasukkan susu cairnya itu sedikit demi sedikit ya, bertahap, jangan sekaligus. Kemudian di sini akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu akan aku masukkan 40 gram margarin. Gunakan margarin yang suhu ruang. Lalu juga sejumput garam. Dan di sini uleni hingga menjadi kalis. Kalau kalian merasa berat boleh ya mengulennya menggunakan alat mixer. Nah, setelah adonannya itu menjadi kalis, akan aku tutup rapat dan aku diamkan selama 40 menit supaya mengembang ya untuk adonannya. Oke, dan setelah 40 menit hasilnya sudah mengembang seperti ini. Lalu kempiskan, buang gas yang ada di dalam adonan. Kemudian di sini akan aku bagi untuk adonan dengan masing-masing beratnya 60 gram. Lalu buat menjadi bulatan-bulatan semuanya. Setelah itu ditutup rapat ya dengan menggunakan plastik ataupun serbet, didiamkan kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit di sini aku akan siapkan bahan toppingnya. Ada 3 sendok makan keju spread ya, split. Gimana sih bacanya ya? Pokoknya keju yang lembek teksturnya itu, jadi di toko-toko banyak ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, juga 1 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk hingga tercampur rata, lalu masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Kalau kalian susah mendapatkan keju spread, kalian boleh diganti dengan menggunakan cream cheese ya, karena sama juga untuk hasilnya, teksturnya. Oke, itu juga aku siapkan untuk loyangnya. Jadi ini aku menggunakan loyang seperti ini ya, yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian pipihkan, ambil adonan dan pipihkan. Kemudian akan aku isi dengan selai. Untuk jenis selainya silahkan tentukan sendiri aja sesuai dengan selera. Kemudian gulung memanjang seperti ini. Rapikan di bagian sambungannya. Setelah itu akan kita letakkan di loyang yang dialasi dengan kertas baking paper, dan juga ada loyangnya tadi ya yang sudah diolesi menggunakan margarin. Nama loyangnya itu adalah loyang untuk hotdog, untuk roti hotdog. Jadi nanti di situ ada ukurannya. Kalian bisa pilih yang ukuran sedang aja, jangan terlalu besar karena nanti hasilnya kalau kalian suka yang besar itu juga bisa ya, nanti sesuaikan aja dengan size-nya. Kebetulan aku di sini menggunakan yang ukuran sedang. Oke, lakukan semuanya ya ke adonan hingga selesai. Untuk isiannya di sini bebas aja, selainya sesuai dengan selera. Dan setelah semuanya selesai dibuat seperti ini, kemudian akan aku semprotkan ya di atasnya dengan adonan keju tadi.
di bagian permukaannya seperti ini. Lakukan hingga semua selesai. Dan ini sebenarnya salah ya tadi. Seharusnya sebelum disemprotkan adonan keju itu diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan kuning telur. Tapi karena aku lupa, jadi di sini aku mengoles kuning telurnya terakhir. Jadi saran dari aku sebelum disemprotkan seperti ini, oles terlebih dahulu permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Baru setelah itu disemprotkan untuk adonan topping yaitu adonan kejunya. Nah, kemudian untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Kalau kalian mau menggunakan oven tangkring juga sama, panaskan terlebih dahulu 10 menit baru digunakan. Nah, di sini aku menggunakan oven listrik ya. Untuk pengovenannya 40 menit, gunakan api atas bawah dan suhunya 180 derajat Celcius. Nah, buat kalian yang menggunakan oven tangkring, untuk waktunya tambahkan 10 menit dan gunakan api yang sedang. Oke, ini akan aku oven terlebih dahulu hingga matang. Nah, nanti setelah di oven baru didinginkan ya, supaya dingin, baru setelah itu dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan. Lalu juga akan langsung aku kemas ya. Aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya di sini gunakan yang ukurannya itu pas, kurang lebih di sini aku menggunakan 12 kali 18 cm. Dan seperti ini ya untuk hasilnya. Ini aku sudah kemas ke dalam plastik OPP dan aku masukkan ke dalam mika. Ini untuk harga jualnya, isi 3 seperti ini bisa kalian jual dengan harga 5.000 sampai 6.000 rupiah atau bahkan lebih ya. Kalau kalian mau jual per bijinya 3.000 juga bisa. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk teksturnya sangat lembut banget seperti ini. Di suhu ruangan roti ini bisa bertahan maksimal 5 hari aja karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Rasanya enak, lembut, dan juga rasa daripada keju di atasnya itu membuat rasa yang beda ya. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, ide jualan membuat roti semprot keju ala aku untuk ide jualan isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, Bunda ketinggalan, yang mau membeli perlengkapan alat-alat baking silahkan kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan premium tapi dari bahan yang sangat sederhana. Jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai isian snack box maupun mungkin ide hantaran snack untuk keluarga, silahkan dicoba. Namanya bolu coklat lipat. Oke, simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 3 butir telur, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili, 50 gram gula pasir, serta 1 sendok teh SP atau ovalet. Bisa pilih salah satu ya. Kemudian mixer hingga mengembang, kurang lebih 7 menitan. Setelah mengembang dan putih kental berjejak seperti ini, kemudian akan aku tambahkan 70 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang, lalu juga 1 sendok teh coklat bubuk,
Kemudian mixer lagi menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, kemudian akan aku aduk balik ya, menggunakan spatula seperti ini, supaya yang di bagian pinggir itu bisa tercampur rata dengan adonan yang ada di tengah. Terakhir masukkan 50 gram margarin cair yang suhu ruang. Kemudian aduk hingga tercampur rata kembali. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lalu aku akan siapkan untuk cetakannya. Jadi di sini aku menggunakan cup kertas ya yang berdiameter 10 cm. Ini yang di bagian tengahnya atau dalamnya itu ada kertas minyaknya seperti ini. Kemudian masukkan adonan kurang lebih 3 sendok makan, atau kalau di gram itu beratnya kurang lebih 30 gram. Oke, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, kalau sudah, kemudian hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di adonan itu bisa keluar. Selanjutnya langsung aja akan aku oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang kemudian diamkan ya 5-7 menitan agar uap panasnya menghilang. Kalau sudah uap panasnya menghilang dan masih agak hangat, kemudian aku siapkan untuk kertas roti kukus seperti ini sebagai alas. Keluarkan dari cetakan kertasnya, lalu tekan menggunakan rolling pin seperti ini bagian tengah supaya terbentuk sebuah cekungan. Lalu ini akan aku letakkan di loyang ya supaya terbentuk cekungan yang tidak mudah lepas, jadi dibiarkan dingin. Nah, lakukan kesemuanya hingga selesai. Jadi caranya tinggal dikeluarkan aja dari kertas cupnya, kemudian yang bagian bawah dibikin cekungan menggunakan rolling pin seperti ini, kemudian letakkan di wadah. Biarkan hingga dingin. Nanti kalau sudah dingin akan terbentuk sendiri ya untuk cekungannya. Oke, ini sudah dingin. Kemudian di bagian tengahnya akan aku berikan whipped cream atau bisa juga dengan buttercream ya. Semprotkan aja di bagian tengah. Dan ini kalau sudah dingin tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Tetap melipat atau cekung seperti ini. Oke, kalau sudah kemudian di bagian permukaan whipped creamnya akan aku berikan nanti dengan mutiara ya. Ini namanya mutiara, coklat mutiara. Jadi buat kalian kalau tidak ada boleh diganti dengan misis buat taburan di bagian atasnya. Nah, pastikan saat menyemprotkan buttercream atau whipped cream itu sudah dalam keadaan benar-benar dingin ya, supaya nanti buttercream ataupun whipped creamnya tidak meleleh. Untuk di suhu ruang, bolu yang aku bikin ini bisa bertahan maksimal hanya 3 hari aja ya. Dan untuk harga jualnya kalian bisa jual di kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah karena tampilannya yang cantik. Jadi untuk harganya bisa kalian
mahalkan ya. Atau bisa juga untuk harganya bisa dihitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Walaupun ini bentukannya premium, tapi modal yang dikeluarkan juga murah ya, karena dari bahan yang sederhana dan juga simple, mudah didapat. Ini pas banget ya jika dijadikan sebagai ide jualan untuk isian snack box maupun mungkin untuk ide hantaran, karena tampilannya yang cantik dan tentunya juga belum ada yang jual untuk bolu lipat ini. Nah, ini aku akan keluarkan semua dari loyang, jadi kalau sudah dingin itu tetap melipat seperti ini ya, tidak terus nanti menjadi bulat gitu. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 bolu lipat seperti ini, dan kalian bisa lihat sendiri tampilannya itu menarik dan juga cantik, dan tentunya nggak pasaran ya untuk bentuknya, jadi bisa menarik pembeli karena mereka penasaran. Seperti ini bentukannya unik, lucu, dan juga rasanya enak, lembut banget, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis ya, dan tentunya buat kalian yang ingin dijadikan sebagai snack keluarga juga mudah-mudahan keluarganya menyukainya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.